Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, koleksi resep Aji akan membuat soto Padang. Soto Padang ini adalah salah satu makanan berkuah favorit kami sekeluarga. Rasa rempah yang khas Sumatera Barat yang kuat sangat enak sekali dimakan pada saat masih panas. Soun dengan daging goreng yang diiris tipis, juga perkedel kentang, dilengkapi dengan kerupuk merah, topping, dan sambal cabai rawit yang pedas dengan rasa asam dari perasan jeruk nipis yang segar selalu bikin ketagihan untuk makan soto Padang ini. Sekarang kita bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Jadi sewaktu-waktu kalau kamu saat ingin menyantap soto Padang ini, kamu bisa langsung membuatnya. Yuk, sekarang kita mulai ya. Bismillah. Bahan utama yang kita gunakan di sini adalah daging sapi. Saya kebetulan menggunakan dua jenis daging sapi di sini. Yang besar itu adalah bagian lamosir sebelah kanan dan yang sebelah kiri adalah tetelan. 400 gram lamosir dan 100 gram tetelan. Jadi total 500 gram. Lalu ini adalah bumbu halusnya. Saya menggunakan 10 siung bawang merah, lalu ada 5 siung bawang putih, lalu ditambah juga dengan kemiri ya, biar memberikan sensasi rasa gurih. Ini agak hitam karena sudah saya sangrai sebelumnya. Lalu ada 2 ruas jari jahe, sudah saya bakar sebelumnya. Ini juga kunyit, 2 ruas jari, sama sudah saya bakar juga sebelumnya. Lalu ada 1 sendok teh jinten. Terakhir saya punya buah pala setengah butir. Semua sudah siap bumbunya ya. Ini nanti semua akan kita haluskan. Bahan berikutnya adalah bahan yang nanti akan direbus dan ditumis dengan bumbu halus. Ada 1 lembar daun kunyit, lalu saya punya 4 batang daun bawang. Ini bagian atasnya ya, bagian bawahnya nanti untuk penyajian. Lalu ada 2 batang serai, nanti akan kita geprek ya ketika akan dimasak. 2 buah kayu manis, masing-masing sekitar 5 cm, 3 butir kapulaga, lalu ada 3 buah bunga lawang atau pekak, ditambah 5 butir cengkeh, ada 2 lembar daun salam, maaf agak kering ya, lalu ada 2 ruas jari laos, ditambah 5 lembar daun jeruk, lalu ada bawang putih dan bawang merah. Nanti akan saya cacah itu untuk digoreng bareng untuk ditumis. Dan ini adalah garam, gula, bumbu penyedap, dan merica. Sebenarnya saya sudah membuat versi ini yang namanya mix seasoning. Mix seasoning sendiri gunanya adalah untuk menstabilkan rasa. Tapi untuk di sini saya menggunakan garam 1 sendok makan, lalu gula sekitar 3/4 sendok makan, lalu ada penyedap rasa 3/4 sendok makan, dan 1 sendok teh merica. Lalu ini adalah minyak goreng, nanti kita gunakan secukupnya ya, sekitar 3 atau 4 sendok makan untuk menumis bumbu halus. Terakhir ini adalah air untuk merebus daging. Saya gunakan 2,5 liter ya. Di awal saya gunakan 2 liter dan setengah liter nanti terakhir ketika sudah masak. Bahan pelengkap untuk penyajian. Pertama adalah soun. Saya gunakan sekitar 100 gram. Dalam merebus soun, tipsnya adalah kalau saya biasanya menggunakan air mendidih, lalu saya masukkan sounnya. Lalu saya matikan apinya dan saya biarkan terendam dalam air panas sekitar 10 menit. Selanjutnya ada cabai merah dan cabai rawit, ditambah bawang putih 1 buah. Ini untuk sambal ya, bawang putih untuk penyedapnya. Ada bawang goreng, lalu ada jeruk nipis,
ditambah dengan seledri secukupnya. Lalu daun bawang 4 buah. Ini tadi bagian bawahnya ya, bagian atasnya tadi sudah kita sisihkan nanti buat dicampur di rebusan daging. Terakhir pelengkapnya adalah kita punya perkedel kentang, lalu kerupuk merah khas Padang, dan emping goreng. Seluruh bahan sudah siap ya. Sekarang kita mulai ya cara pembuatannya. Yang pertama-tama adalah kita menghaluskan bumbu halusnya dulu. Di sini saya menggunakan ulekan ya, tapi kalau misalnya ada yang punya blender, pengen menggunakan blender juga tidak masalah sebenarnya. Kalau misalnya menggunakan ulekan itu biasanya memang tidak terlalu halus, cuma rasanya beda aja nanti hasil akhirnya. Jangan lupa untuk menambahkan garam ya ketika ngulek ya, gitu. Ketika ngegerus atau ngulek apa namanya. Jangan lupa ditambahkan garam, jadi nanti akan lebih kesat nanti ketika kita menghaluskan. Haluskan, dan setelah selesai, lalu sisihkan. Lanjut, langsung kita siapkan wajannya ya. Tambahkan minyak goreng sekitar 3 atau 4 sendok makan untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Jangan lupa untuk menambahkan serai, lalu daun kunyit, lalu daun jeruk, daun salam, dan laos yang sudah kita geprek. Jika sudah matang, ntar kita sisihkan untuk kita masukkan di rebusan daging. Ya, setelah itu langsung lanjut kita untuk masak daging. Siapkan panci, masukkan air sebanyak 2 liter. Yang setengah liter lagi nanti ketika daging sudah matang akan saya masukkan. Jangan lupa daging dicuci bersih sebelum dimasak ya. Lalu jangan lupa juga kita masukkan rempah-rempahnya yang sudah ada tadi, yang sudah kita sediakan. Ada cengkeh, daun lawang, kapulaga, dan kayu manis. Sedangkan daun bawangnya nanti terakhir ketika sudah matang saya masukkan. Tunggu sampai mendidih dan setengah matang. Jika sudah mendidih, jangan lupa untuk membersihkan lemak-lemaknya ya, agar kuahnya lebih bersih dan lebih lezat. Ini dagingnya kebetulan saya potong-potong lebih kecil-kecil agar lebih cepat matang dan lunak ya. Lalu kita masukkan bumbu halusnya. Tadi ada yang terlupa, bawang merah dan bawang putih yang saya iris-iris harusnya saya goreng tadi bareng dengan bumbu halus. Tapi ini sudah saya perbaiki, jadi sudah saya tambahkan. Masukkan bumbu halusnya dan masak sampai benar-benar matang. Kira-kira sekitar 40 menit proses pemasakannya. Masukkan juga garam, merica, bumbu penyedap, dan gula. Jangan lupa nanti dikoreksi rasa ya gitu. Setelah matang, daging kita pisahkan. Kecuali daging tetelan ya. Kalau daging tetelannya kita biarkan saja jadi kuah. Lalu daging yang sudah matang tadi kita iris-iris kecil-kecil ya. Nanti kita akan goreng. Usahakan dagingnya sudah matang, jadi dia akan lebih empuk gitu. Kalau kurang terlalu matang, nanti biasanya ketika dimasak dia akan agak keras. Siapkan wajan yang sudah panas berisi minyak goreng. Lalu kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil. Karena kalau apinya kebesaran, nanti dia akan cepat hangus si daging yang kecil-kecil ini. Kalau misalnya dengan api kecil, dia bisa kering dan renyah. Tiriskan, lalu kita simpan ya nanti
untuk penyajian. Nah, sekarang udah mulai tahap akhir nih. Sekarang kita tinggal mengolah bahan-bahan untuk penyajian yang terakhir. Kita potong-potong ya semuanya. Kita siapkan untuk bumbu-bumbu yang untuk jadi toppingnya nanti, dan juga sambal. Kita siapkan. Mulai di sini saya percepat saja ya, gitu. Karena ini adalah bahan yang hanya tinggal dipotong-potong. Sisanya tinggal sambal saja mungkin. Nanti setelah kita haluskan, lalu kita rebus dengan menggunakan air kuah dari soto. Lalu terakhir kita akan siap menghidangkan soto yang sudah jadi. Semua bahan sudah jadi, dan sekarang kita tinggal ke penyajian. Pertama-tama kita masukkan bihunnya dulu, lalu kita tambahkan dengan daging dan topping-topping lainnya. Ya, soto sudah jadi. Alhamdulillah akhirnya selesai dan siap disantap. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jika ada tambahan untuk menyempurnakan resep ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat senang sekali kita bisa bertukar pengalaman memasak di sini. Klik tombol like jika resepnya bermanfaat, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa untuk subscribe, juga klik tanda lonceng untuk mengetahui update dan support channel koleksi resep saya ini. Terakhir, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala hal yang sudah terjadi hari ini dan juga hari-hari sebelumnya. Semoga kita semua selalu bisa melihat hikmah dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Saya Aji, terima kasih banyak dan selamat memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.